samanya juga. Nah, nanti yang kita pelajari di sini ya, yang akan kita ketahui. Jadi anak-anak semuanya, ini penting bagi kita, ya, penting bagi kita untuk mengetahui tentang perangkat komputer selain kita mengenal handphone. Fungsi dari komputer itu, ya, yang pertama mempermudah pekerjaan, ya. Jadi pekerjaan dari yang akan kita lakukan nantinya, gitu kan, itu pasti dipermudah, gitu kan. Contoh, kalau anak-anak semua yang sering disuruh guru untuk menulis di kertas, gitu kan. Nah, tapi di komputer tidak, kita tinggal mengetiknya lagi, gitu kan. Kita tinggal mengetik, ya. Jadi tidak perlu menulis pakai pena. Nah, itu adalah cara praktis kita dalam pengenalan teknologi, dalam menggunakan teknologi. Jadi kita ngetiknya pakai, ada yang tahu namanya apa? Keyboard, ya. Ini keyboard. Nah, keyboard ini fungsinya bukan hanya untuk mengetik. Ada yang tahu lagi fungsinya selain untuk mengetik? Hah? Ada apa? Oh, enggak. Nah, fungsi lain selain mengetik, dia bisa mengetik angka juga. Di sini angka, ya. Jadi di sini juga namanya keyboard, tulisan huruf, ya, tulisan huruf, ada angkanya juga, gitu kan. Ada juga tanda serunya, ada tanda tanyanya. Jadi lengkap di sini, ya. Di keyboard ini lengkap semuanya ada. Jadi ini cara praktis kita dalam menggunakan teknologi. Tapi timbul pertanyaan, di handphone kan ada juga, gitu kan? Iya kan? Di handphone kan juga ada ketikan seperti ini kan? Persis dia kan? Iya kan? Nah, persis ketikannya. Tapi yang lebih baik, gitu kan, itu kita mengetik di keyboard karena di sini bentuknya fisik, ya. Jadi tidak mudah rusak, gitu. Kalau kita ketikkan di layar menerus, itu mengakibatkan ada juga kerusakan di layar, gitu. Kalau kita terus mengetik, gitu kan. Nah, jadi berikutnya pengolahan data dengan cepat. Tahu data? Apa itu data? Satu, ayo. Tangan. Saya Pak. Ya. Good. Suatu apa? Sesuatu ya memulihkan jaringan. Ada lagi? Ayo. Iya, apa? Data itu ada juga yang namanya paket data, gitu kan. Paket data itu kayak paket internet, gitu kan. Tapi bukan itu yang sekarang kita ingin bahas, gitu kan. Yang ingin kita bahas sekarang itu adalah mengolah data. Data itu suatu informasi. Nah, data itu sebuah informasi, gitu. Nah, jadi kita bisa menyimpan sebuah informasi, misalnya data kelas, gitu kan, atau data pribadi, atau diary, gitu. Ada yang pernah dengar diary atau curhatan dia, terus ditulis, gitu kan. Aku lagi bete nih hari ini, gitu kan. Aku senang nih karena jumpa dia. Aku senang nih karena ini sering dia buat nih kayaknya. Iya kan? Biasanya kan kita sering buat di kertas, gitu kan. Tapi kita bisa loh buatnya di komputer, gitu kan. Ya, yang namanya Microsoft Word. Tahu Microsoft Word? Microsoft Word itu adalah perangkat lunak, ya, yang bisa kita gunakan untuk menulis, ya, menulis di halaman, gitu. Nah, jadi
data itu ya sebuah informasi, ya, sebuah informasi atau suatu hal yang bisa kita jadikan sebagai pedoman nantinya ke depannya gitu kan. Misalnya guru nyuruh besok gitu kan. Nah, tentu supaya tidak lupa kita mencatatnya. Nah, itu merupakan sebuah informasi gitu. Jadi data itu ya sebuah informasi. Nah, fungsi komputer itu dia mengolah data dengan cepat gitu ya. Nah, misalnya nih kalian tadi membuat diary gitu kan, kalian ingin membuat sebuah curhatan gitu kan. Biasanya di buku itu kalau basah hilang dia kan. Nah, kalau di komputer kita buat diary kita gitu kan, atau sebuah agenda kecil kita gitu kan. Nah, itu nggak mudah hilang dia gitu. Dia tersimpan di komputer gitu. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, sering buat diary ya. Gak apa-apa, bagus itu. Karena itu mencurahkan hati kita juga gitu kan, membuat kita happy gitu kan. Nah, ada juga orang yang lupa, mudah lupa, maka kegiatan sehari-harinya ditulis gitu kan, ditulis di kertas. Tapi kebanyakan orang-orang saat ini yang sudah pintar menggunakan teknologi, khususnya komputer, dia menggunakan komputer atau laptop untuk membuat diary-nya atau untuk pengingat pengingat kegiatan-kegiatannya gitu kan. Nah, bisa juga nih kalau misalnya punya laptop. Nah, tahun ajaran baru besok banyak pelajaran yang akan dibuat gitu kan. Nah, itu kita bisa menggunakan komputer atau laptop dengan pengolahan data. Gitu ya. Paham? Jadi fungsi komputer itu sebetulnya banyak. Cuma yang perlu kita pahami untuk saat ini adalah mempermudah pekerjaan dan mengolah data dengan cepat. Nah, itu ya. Kelas 5 kemarin awal semester kemarin HLTK kan? Iya kan? Pakai notebook kan? Ya kan? Ada juga pakai komputer. Nah, itu caranya kita harus, itu sebelum menggunakan itu kita harus paham kan? Apa pentingnya kita untuk mengetahui fungsi komputer itu gitu. Mantuk nih. Gak begadang kan? Menulis diary tadi malam kan? Nah, bercanda. Nah, berikutnya anak-anak semua ya. Jadi setelah kita mengetahui tadi fungsi dari komputer itu, ya, kita mengetahui lagi jenis perangkat komputer, ya. Jadi gak afdol rasanya di saat kita menggunakan komputer, ya, tapi kita tidak tahu apa yang kita gunakan gitu kan. Nah, jadi perangkat komputer itu dia terbagi dua, ya. Ada yang hardware-nya, ada yang software-nya, ya. Jadi adik-adik semua, itu semuanya kalian harus pahami juga gitu kan, perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, gitu ya. Nah, kalau perangkat keras yang ini adalah Central Processing Unit atau CPU, itu dia. Ini CPU. Ya. Nah, dipegang tadi itu CPU. Fungsi CPU itu, ya, fungsi CPU CPU ya. Kalau misalnya kita sulit bilang CPU, CPU aja gitu kan, karena kita orang Indonesia juga gitu kan. Nah, CPU Central Processing Unit itu istilahnya otak dari komputer. Otak dari komputer. Gak ada dia gak jalan komputer. Ya,
nggak hidup komputernya, gitu ya. Nah, sama sebetulnya CPU ini, ya, itu dia diperkecil maka jadilah laptop, ya. Jadi di dalam ini adalah sebuah CPU-nya. Nih, di dalam ini nantinya itu merupakan sebuah CPU yang sangat dibuat, gitu kan, untuk apa? Untuk mempermudah manusia melakukan kegiatannya mengolah data. Ya, sudah paham ya sampai di sini ya? Nah, itu kan bagus. Nah, jadi ini adalah perangkat kecilnya dari CPU, gitu kan? Nah, CPU ini terhubung ke layar, ya, namanya layar monitor, gitu. Ya, layar monitor. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan hasil, ya. Menampilkan hasil fungsinya, ya. Jadi di sini di bawah ini CPU-nya dan di sini adalah hasilnya, ya. Hasil dari apa? Dari pengolahan CPU tadi, gitu kan. CPU apa? Central Processing Unit. Nah, gitu ya. Nah, nampak nih hasilnya. Kenapa dia muncul seperti ini? Karena dia telah diproses, ya, diproses oleh CPU dan menghasilkan bentuknya seperti ini. Maka, jadi teknologi itu sangat wah, gitu kan. Kalau kita lihat wah, gitu. Tapi buatnya juga susah, perlu pembelajaran yang jauh lagi, yang lebih lagi untuk membuat seperti ini, gitu. Ya, nah, gitu ya. Jadi di sini ada mouse juga, ada mouse, ada keyboard. Nah, yang dipegang ini adalah mouse. Fungsi mouse itu untuk menggerakkan, ya, untuk menggerakkan ke sana kemari, gitu kan. Misalnya kita ingin membuka sebuah file, gitu kan, membuka sebuah video, gitu kan. Tinggal kita klik dua saja, maka videonya sudah muncul, gitu ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang keyboard. Fungsi input ini bahasa komputer dia. Ya, input itu bahasa komputer yang artinya memasukkan. Ya, input itu sebuah bahasa komputer memasukkan. Ya, nanti kalau kalian di SMP kalian sudah belajar itu informatika namanya, sudah belajar komputer, gitu kan. Jadi biasanya kalau di SMP itu lapor komputernya ada. Nah, jadi nanti kalau gurunya bilang input, maka kita tak bingung lagi, gitu kan. Input adalah sebuah proses untuk memasukkan sebuah data, ya, sebuah informasi, gitu. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya ada monitor, printer, gitu kan. Nah, ini speaker juga dari output. Output artinya output itu keluaran. Jadi input masukan, output adalah keluaran. Nah, ini speakernya. Kenapa disebut dengan keluaran? Karena ada yang dihasilkan dari situ, ya, yang namanya suara kalau untuk speaker, ya. Kalau printer, tahu printer? Nah, printer itu untuk mencetak dokumen, untuk mencetak data yang telah kita buat. Contoh, kita sudah buat fotokopi. Fotokopi beda lagi. Kalau fotokopi yang ini, data ini kita copy dia, maka dia muncul, gitu ya. Tapi kalau printer tidak. Printer itu misalnya abang pula macam muda kali ya. Tapi masih muda, ya. Misalnya kita ingin membuat ini dalam bentuk kertas, maka kita tinggal print saja, maka hasilnya akan keluar. Maka
disebut dengan output, keluaran ya. Nah, gitu ya. Paham? Input, output gitu kan. Nah ini contoh perangkat kerasnya. Contoh perangkat kerasnya ada yang namanya CPU tadi. Nah, ini dia CPU, komponen utama dalam komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi atau perintah. Jadi dia nih yang bertanggung jawab, ya, hidup atau tidaknya komputer gitu. Kalau misalnya rusak CPU-nya, itu nggak bisa hidup komputernya, nggak bisa kita jalankan, nggak bisa kita menggunakannya gitu kan. Maka bisanya diperbaiki gitu ya. Nah, jadi ini bentuk CPU. Layar monitor. Nah, ini dia layar monitornya. Ya, sama dengan layar monitor di laptop. Dia lebih kecil kan? Ini lebih kecil daripada layar komputer atau layar monitor. Jadi kalau orang komputer itu menyebutnya bukan layar komputer, tapi monitor. Ya. Oke ya. Apa? Iya, buat main PC itu beda. Ya. PC bisa juga disebut, monitor bisa juga disebut gitu kan. Ada PC, ada CPU gitu kan. Banyak sebutannya di dunia komputer. Jadi kita harus lebih jauh mengenal gitu kan. Jadi jangan handphone saja yang kita kenal gitu kan. Tapi komputer juga, laptop juga, iya kan? Nah, karena apa? Karena kita hidup di era digitalisasi gitu kan. Jaringan sudah 4G. Kalian tahu 4G? Itu yang di layar handphone kalian tuh gitu kan, yang ada 4G namanya gitu kan. Nah, itu 4G itu. Nah, berarti kan siapa yang suka main game di sini? Nah, semua yang suka main game. Nah, turunkan. Semua yang suka main game. Otomatis kan game itu kalau nggak ada pakai data nggak bisa main kan? Nggak ada jaringan nggak bisa main. Nah, di sini dia, ya, jaringan 4G dia. Cek ya, gitu ya. Nah, jadi yang berikutnya adalah laptop. Jadi laptop adalah jenis komputer portable. Tahu portable? Komputer yang lebih ringkas dari komputer, ya, yang dirancang untuk memberikan kinerja yang fungsionalitas yang mirip dengan komputer. Jadi dia mirip ini, cuma dia berbeda bentuknya saja gitu. Isinya sama gitu kan. Terus apalagi cara kinerjanya sama gitu. Nah, dia mirip gitu. Cuma dia lebih ringkas, lebih kecil dan mudah dibawa kemana-mana gitu ya. Nah, kalau komputer tidak, komputer nggak bisa dibawa kemana-mana. Komputer banyak colokannya gitu kan. Kalau laptop tidak gitu. Paham ya? Nah, jadi dijelaskan lagi, laptop adalah jenis komputer portable yang dirancang untuk memberikan kinerja dan fungsionalitas yang mirip gitu kan, yang mirip dengan komputer gitu. Nah, tetapi dalam bentuk yang lebih kecil dan mudah dibawa. Laptop terdiri dari berbagai komponen yang terintegrasi, ini terhubung namanya, ya. Ini bahasa komputer ini, terintegrasi itu komputer, bahasa komputer juga gitu kan, dalam satu unit, termasuk layar, ada keyboardnya, ada touchpad ini. Touchpad itu gantinya mouse, ya. Nah, itu yang ditunjuk Bu Mega, itu touchpad itu gunanya untuk mengganti dari mouse itu. Nah, iya kan? Jadi lebih simpel ya. Kalau misalnya pakai komputer kita menggunakan mouse gitu kan, tikus gitu ya. Nah, kalau di laptop kita menggunakan touchpad ya,
Terus disentuh, pad adalah sebuah bentuk kotak gitu kan, atau sebuah bentuk tempat untuk menggeser gitu ya. Touchpad bahasa Inggris. Jadi komponen komputer itu bahasa Inggris semuanya ya. Jadi bahasa Inggris is very important ya. Sangat penting untuk kita pelajari. Jadi jangan nggak suka sama bahasa Inggris gitu. Ini pasti nggak suka dengan penonton kan. Jadi bahasa Inggris itu penting untuk kita pelajari. Karena apa? Karena teknologi ya itu didasarkan dengan teknologi gitu ya. Nah berikutnya Bu. Nah kita berada di akhir gitu kan. Jadi kesimpulannya itu komputer dan laptop mempunyai kesamaan ya. Yang tadi Bapak bilang tadi pasti punya kesamaan, tapi ada juga perbedaannya. Kesamaannya apa? Yaitu sama-sama perangkat teknologi yang mempermudah tugas manusia pada saat ini. Laptop lebih banyak digunakan oleh banyak orang ya. Jadi laptop ini itu lebih banyak digunakan oleh kebanyakan orang gitu. Jadi orang-orang kantoran ya, dia punya laptop masing-masing gitu ya. Maka guru-guru kalian, Bu Smega juga punya laptop gitu. Jadi kalau misalnya ada kerjaan di rumah, kita bisa menggunakan ini santai atau ke kafe. Kalau pernah ke kafe? Nah, nongkrong gitu kan sama teman gitu, minum-minum. Nah, bisa kita menggunakan laptop juga gitu kan, sambil cerita sama teman gitu kan. Nah, bisa. Jadi tak hanya pakai komputer saja, tapi laptop pun juga bisa kita pakai. Paham ya? Nah, ini berupa tadi outputnya apa? Output apa? Keluaran. Input masukan, ya? Nah, gitu dia. Jadi hal yang apa? Yang dikeluarkan itu merupakan output, kayak speaker. Speaker kan apa? Keluar suaranya. Otomatis itu output, ya. Misalnya printer apa yang keluar? Data dalam bentuk kertas, ya. Gitu ya. Nah, oke, semuanya. Any question? Ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bolehlah kakak nih bertanya. Oh iya, kakak ini siapa namanya? Halo. Hai. Masih semangat ya? Oke, dari tadi kakak di sini tapi belum ada yang tahu ya nama kakak siapa. Jadi kakak namanya Luvia, sama-sama Pak Irfan, Bu Mega, yaitu mahasiswa pasca di Unri. Nah, di sini kakak nggak ngomong banyak ya. Kakak pengen ada 5 orang yang ke depan. Ada yang berani? Nanti dikasih hadiah. Ayo, 5 orang ke depan. Ayo, siapa? Ayo, nggak usah takut, nggak usah takut. Ayo, ayo. 5 orang ya. 1, 2, 3. Yang cewek lah 2 orang. Ayo, perempuan 2 orang. Sini. 2 orang yang cewek, perempuan. Ayo dong. Ini cepat. Ayo dong. Ayo. Gak usah malu ya 2 orang ya. Oke, udah 5 orang nih. Oke, pas ya. Oke, di sini kakak cuma pengen tahu aja sejauh mana pengalaman kalian nih dari penjelasan Pak Irfan tadi. 2 aja yang kalian ketahui. Apa aja? Ini siapa namanya? Ayu. Apa aja yang Ayu ketahui dari apa yang dijelaskan tentang MOS?
Satu lagi. Mouse itu apa? Untuk menggerakkan monitor. Oke, satu lagi. Halo, oke, ini siapa namanya? Abika. Abika. Apa tadi Abika ketahui tadi? Touchpad sama monitor. Touchpad sama monitor, oke pintar. Ini nyari Fadil. Fadil, apa aja Fadil yang Fadil ketahui ini? CPU. Dikasih tahu nih. CPU, oke. Layar monitor. Oke, lanjut. Ini siapa namanya? Alif. Oke, Anif. Apa aja nih? Keyboard sama CPU. Keyboard. Keyboard itu apa? Mana? Oke, CPU mana CPU? Oke, Anif ya tadi. Lanjut siapa nih? Yandri. Yandri. Apa aja Yandri? Ada layar monitor, ada keyboard, ada mouse, dan ada CPU. Mouse itu apa? Mouse itu yang untuk menggerakkan suatu objek. Artimas apa? Artimas. Mouse. Tikus ya. Ada lagi depan Bu Mega. Boleh. Nanti dikasih hadiah, tenang aja. Kalau saya mintanya satu orang menjelaskan nih. Ini tadi yang pakai ini yang CPU yang komputer ya, yang ini yang laptop. Siapa yang bisa menjelaskan mana-mana dia bagiannya, kemudian mana penghubungnya? Silahkan. Siapa yang bisa jelaskan? Yandri. Oke, Yandri boleh. Atau yang lain juga boleh, ya? Bisa juga. Oke, pintar itu satu. Yandri dulu. Silahkan Yandri dijelaskan kemana-mana. Ayo Yandri, kita mulai. Yandri menjadi penjelas di sini ya. Kalau Oke teman-teman. Oke teman-teman, kalau yang ini bisa dibilang dengan layar monitor. Terus. Dan yang ada di bawah laptop ini bisa juga dibilang CPU yang kecil atau bisa juga dibilang CPU. Central Processing Unit. Central Processing Unit. Oke, good. Dan berikutnya. Yang berikutnya ada juga keyboard. Keyboard. Keyboard yang seperti ini. Nah, keyboard yang di bawah ini ya. Berikutnya ada lagi. Ada yang ini dibilang juga dengan mouse. Mouse. Kalau yang ini apa namanya? Untuk menggerakkan seperti ini. Namanya apa? Touchpad. Ya. Tos itu sungguh. Ayo tempat untuk menulis. Ya. Oke. Begitu saja penjelasan saya teman-teman. Mohon maaf ketika ada yang salah. Nah, apa saudara penanganannya? Oke, bagus semua. Silakan. Oke, sini dulu ada yang mau hadiah nggak? Mau hadiah ada yang 5 tadi? Nggak ada mau. Nggak ada yang mau. Mau? Yakin? Oke, ini ya dibagi-bagi. Ya, saling dulu dong. Kakak Lina guru jadi maklum lah ya. Ya boleh duduk. Oh, satu lagi dong. Apa namanya? Kita afdol lah kita foto-foto ya.